bareng ya. 1, 2, 3. Sabta. Saya sebagai operator. Bab 1 pendahuluan 1 latar belakang. Setiap orang menginginkan sukses dalam hidup. Namun sukses tidak datang dengan sendirinya. Dibutuhkan usaha, semangat, dan kerja keras untuk mencapainya. Banyak orang sukses karena mereka punya tujuan dan mereka tidak mudah menyerah. Makalah ini dibuat untuk membahas apa itu kesuksesan dan bagaimana cara mencapainya. 2. Rumusan masalah. 1. Apa itu kesuksesan? 2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan pribadi? 3. Bagaimana cara mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan? Dan tujuan jurusan mengembangkan kemampuan diri dengan memberikan wawasan dan tips untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam diri dalam mencapai kesuksesan pribadi. Dalil Al-Quran tentang kesuksesan. Surat An-Najm ayat 39. Wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Pembahasan. 1. Pengertian kesuksesan. Arti kesuksesan secara umum adalah keberhasilan seseorang dalam mencapai tujuan atau cita-cita seseorang yang telah ditetapkan. Namun, kesuksesan bersifat subjektif. Artinya, berbeda-beda bagi setiap orang, tergantung pada nilai, impian, dan prioritas masing-masing. Tenan dan strategi. Kadang ada beberapa teman yang lebih cepat marah dan suka bertekan. Hal ini bisa membuat kita tidak memiliki teman. Jika kita ingin sukses, kita harus belajar bersabar, saling memaafkan, dan tidak mudah emosi. Kegagalan seringkali dianggap adalah akhir dari perjalanan. Aslinya, kegagalan adalah salah satu proses dari belajar. Banyak tokoh sukses seperti Thomas Edison, Walt Disney, hingga tokoh lokal seperti Bob Sadino mengalami kegagalan berulang kali sebelum akhirnya mencapai puncak kesuksesan. Dari kegagalan, seseorang belajar tentang kesalahan, memperbaiki strategi, serta membangun ketahanan mental. Contoh cerita dapat ditemukan pada B.J. Habibie, mantan presiden ketiga Indonesia yang dikenal akan kecerdasannya dan dedikasinya dalam bidang teknologi. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketekunan dalam belajar, lalu melanjutkan studi ke Jerman, dan akhirnya mengukir sejarah sebagai salah satu tokoh yang membawa kemajuan teknologi di Indonesia. Perjalanan penuh tantangan, namun komitmen dan visi besar membuatnya sukses dan dikenal. Kesimpulan, kalau kita ingin sukses, kita harus belajar, mengurangi waktu main, membaca buku, dan baik kepada teman. Dan tidak takut mencoba hal baru. Yuk mulai dari sekarang kita menjadi anak yang semangat dan tak pantang menyerah. Ada satu contoh cerita lagi, yaitu Cici dan Kura-Kura. Suatu hari di hutan ada seekor kelinci yang sombong karena kehebatan larinya. Di hutan itu tidak ada yang bisa menandingi
Pada suatu hari, kelinci menantang seekor hewan kura-kura. Oh, kelinci itu kura-kura. Hei kura-kura, apakah kau ingin lomba lari denganku? Oh iya, kamu kan lambat. Pasti kamu akan menolak karena kamu lambat. Hahaha. Tantanganmu. Aku akan menerima tantanganmu. Aku akan membuktikan bahwa seekor kura-kura bisa mengalahkan kelinci sombong seperti kamu. Oke lah, besok pagi kita bertemu di sini untuk lomba lari. Kelinci dan kura-kura memulai perlombaannya. Kamu siap, kura-kura yang lambat? Hahaha. 1, 2, 3. Akan kutunjukkan kepada penonton kalau aku yang lebih cepat. Aku tidur dulu lah. Tidak mungkin kura-kura lambat itu bisa melewatiku. Kelincinya Wah, tertidur. tidak, aku tidak akan kalah dengan kura-kura lambat sepertimu. Dan seekor kura-kura itu memenangkan pertandingannya dari seekor kelinci yang sombong. Belajar dari kura-kura yaitu ketika kita ingin mengejar sesuatu, kita harus fokus dan jangan bermalas-malasan. Kura yang selalu fokus dalam tujuannya, yaitu mengejar garis ini. Ingin ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk ayah dan bunda yang sudah membesarkan kami dengan kasih sayang yang tiada tara. Masya Allah. Dan Bapak Ibu guru yang sudah membimbing kami selama 6 tahun di sekolah. Semoga menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu guru. Sukses adalah pilihan. Apresiasi. Wow, keren. Wow, keren. Ketika ada godaan kita tidak belok, ketika ada rintangan pun jatuh kita bisa bangkit lagi. Apa yang mesti dimiliki? Harus disiplin dan punya tujuan hidup. Kalau tidak punya tujuan hidup, kita tidak males gitu buat mengejar kesuksesan kita. Yang membuat kita jadi istiqomah di siratal mustaqim, tujuan hidup. Ada lagi yang lain? Nah, ketika misalkan ada godaan kiri kanan itu kan, kamu hidup kan kiri kanan juga, dengar suara, mungkin juga olok-olok, mungkin yang kalimat yang nggak enak yang bisa melemahkan semangat itu. Kuncinya apa ketika sesuatu itu terjadi pada diri kamu supaya tetap ke depan? Ada yang lain? Yang lain? Silakan. Pantang menyerah, Ya, pantang menyerah. Apa lagi? percaya diri. Nah, itu yang paling penting. Percaya diri. Bapak sering katakan Allah yang bilang kamu itu unik, kamu tuh hebat, kamu tuh luar biasa kan? Jangan sedih, jangan merasa lemah. Kamu itu yang terbaik. Jadi kita kembali di ajaran kita itu banyak banget kalimat-kalimat yang memotivasi kita. Tadi betul, tetapkan tujuannya, bintang besarnya. Kan bintang besar itu bisa memandu langkah kamu, bisa mengukur langkah kamu tuh ke kiri atau ke kanan dari bintang besar itu kan. Begitu. Kalau bintang besar misalkan tadi di UI tadi katanya, tapi main game terus nyampe nggak kira-kira? Tidak. Nggak kan?